Hey, halo. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini Ugreen ya. Sekarang kita beralih ke Ugreen. Ugreen yang 200 watt yang memiliki 6 port juga ya. 2 USB-A dan 4 USB-C. Nah, ini yang jadi concernnya. Jadi ini untuk tampilannya memang wah ya, mewah. Nah, yang jadi concernnya kita akan menggunakan charger ini secara bersamaan ya. Sebentar sebelum kita menuju ke sana, kita recheck dulu ya. Recheck dulu kalau dalamannya itu seperti apa. Nah, ini dalamannya seperti ini. Dan ini terdapat kabel ya. Kabelnya ini karena ini pinnya 3 seperti ini ya. Jadinya harus menggunakan bawaannya itu ya. Nah, wah, ini mantap ya kabelnya ya. Nah, ini ada dikasih kabel USB-C juga. Jadi nanti kita konsennya menggunakan charger ini secara bersamaan ya. Kita gunakan secara bersamaan. Ini modelnya seperti ini ya. Kita belum pernah ngecek ini ya. Ngecek per portnya ya. Per portnya. Nah, ini kita coba sekarang. Kita mencobanya ya kan. Karena memang tidak pernah kita coba sebelumnya. Mantap, ini mantap sekali ini. Nah, nanti kita akan melihat di sini. Dia akan muncul berapa watt yang keluar ketika dipergunakan untuk pengecasan secara bersamaan. Nah, concernnya ke situ. Ya. Jadi kita fokuskan ke situ. Berapa yang keluar gitu loh, ya kan? Yang dayanya yang muncul. Ini memiliki 6 port ya. Jadi 4 USB-C, 2 USB-A. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengecek dulu ya. Sebelum kita jauh melangkah, kita coba dulu untuk mengecek ya. Ngecek keberadaan daripada charger. Jadi untuk diketahui ya, dalam pengecekan ini satu pot kita coba dulu ya, dayanya yang keluar berapa. Ini 200 watt ya, perlu diketahui 200 watt, tapi portnya 100 watt ya, 100 watt. Nah ini ya, ini ada ya, tampak ya 100 watt ya. Nah, kita coba yang port kedua. Kita coba pot yang kedua. Apakah 100 sama juga? Dan ketiga dan keempat. Kita cobakan semuanya. Bentar, kita tunggu. Ya. Ya, ini yang keduanya 100 juga ya. Yang kedua 100. Ketiga kita coba ketiga. Ketiga. Apakah juga seperti itu ya? Kita tunggu dulu sebentar ya. Ini agak panjang nih ya. Jadi karena kita membahasnya buat yang gede ya. Nah, bedanya di sini. Ini 65 watt. Ya. C3-nya 65 watt. Kita lihat ke C4-nya ya. C4-nya berapa? C4-nya berapa? C4-nya kita bisa lihat ini 65 ya. Jadi formasinya, nah, baru kita lepas ya. Formasinya daripada charger ini, portnya ini 100, 100, 65, 65. Ya. Kalau USB-A-nya seperti standar seperti biasa ya. Jadi kita nggak perlu memfokuskan ini, tapi kita melihat ke sini. Nah, nanti saya akan pergunakan semua portnya ini ya, semua portnya ini dalam pengecasan ke power bank ya. Jadi semua ini ke power bank.
Kenapa saya mengalihkannya ke power bank? Supaya kita bisa melihat meratanya pembagian daripada wattnya. Kalau kita pergunakan misalkan port satunya kita pergunakan punyanya MacBook ya, C1-nya MacBook, terus habis itu C2-nya kita tablet, itu nggak bisa ya. Nanti dia akan misalkan MacBook-nya itu 65 watt, ya dia akan fokus ke 65 watt itu, nggak bisa menyesuaikan. Tapi kalau power bank beda. Nah, nanti saya akan tunjukkan gitu loh. Kalau power bank itu beda. Dia akan mengikuti. Diambil sana jadi berapa, diambil di port yang berikutnya jadi berapa, dia akan mengikuti semuanya. Nah, ini nanti kita coba. Yang penting kita akan melihat di sini, tampilan di sininya itu mencapai 200 watt. Ya, ini untuk tampilan di sini. Ini. Nah, ini nanti kita juga cek akan di sini, ya kan? Powernya, ya. Ya kan? Nanti kita masukkan semuanya, kita coba nyalakan bareng seperti apa. Kita setting dulu ini. Jadi nanti seperti ini, ya. Untuk yang port yang USB-A-nya, saya masukkan yang untuk power bank yang kecil ini ya. 20 watt ini ya. Sementara kalau yang untuk C1 sampai C4 ya, kita gunakan ya ini 100 watt ya. Ini posisinya sudah 33 watt ya. Terus yang ini yang 150 watt ya. Ini posisinya baterainya sudah 16%. Tambah ini lagi ya 35%. Nah, ini lagi 65 watt ya. Ini baterainya 21%. Jadi nanti saya akan masukkan semuanya ke portnya satu persatu dari 4 ini ke 4 USB-C. Dan yang 2 ini ke USB-A. Kita akan nanti ngecek ke sini. Gitu loh, ya. Asik ya. Jadi nanti kita bisa ngecek ke sini. Keluar berapa watt? Watt yang keluar yang diambil daripada Ugreen ini bisa mencapai berapa? Nah, ini ya yang jarang kita sebagai pemakai ya. Kita membahas ini kita sebagai pemakai, bukan sebagai ahli elektronik atau teknisi ya. Kalau itu saya tidak bisa ngelawan karena itu orang-orang yang sudah ahli dan pintar ya. Nah, ini kita sebagai penerapan kita sebagai user ya. Ketika kita membeli charger model seperti ini, kita pergunakan semuanya, kita aplikasikan ke 6 perangkat langsung, itu hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat. Gitu loh ya. Tujuannya ini seperti itu. Nah, ini kita pasang dulu satu persatu. Nah, ini sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua portnya ya. Di sini ini sama penunjuknya. Kalau yang USB-A-nya hanya sekitar kecil aja, jadi nggak kita perhitungkan ya, hanya nancep aja. Dan ini kita tancapin. Nanti kita lihat ya, di sini nanti wattnya berapa ditarik daripada charger ini ya. Seperti ini. Kita tancepin ya. Bentar, tancepin dulu. Ini kita tancepin dulu ya. Bentar. Masih belum kita nyalain dulu di sini. Nah, udah nyala. Nah, ini nyala semua ya. Nah, nyala semua. Nah, di sini port yang pertama ini hanya bisa 60 watt ya. 60 watt ya. 60 watt. Dia tidak bisa 100. Kalau tunggal dia bisa 100. Nah, ini loh ya. Formasi ini yang penting ya, karena kadang-kadang teman-teman tuh ada yang punya seperti ini mengeluhkan karena tidak bisa maksimal di pengisian secara bersamaan. Pengisian secara bersamaan kalau namanya
model seperti ini ya harus ngikuti aturan ya daripada chargernya ini ya. Sementara ini kalau ini port yang kedua ini, port yang kedua hanya masuk 42 watt ini aku tunjukin ya, hanya masuk 42 watt ya kan, hanya masuk 42. Nah di sini lihat nih, kita bisa ngelihat nih ya, kelihatan ya, ini 206 watt total keseluruhan diambil untuk didistribusikan ke 6 perangkat ini. Yang port yang ketiga ini dia masuk 44 watt. Nah ini 44 watt ya. Nah, sementara untuk yang ini hanya masuk 19-20 watt lah. 19-20 watt yang tulisan warna ungu ini. Bentar. Tidak kelihatan. Nah ini. Ya. Dia hanya bisa masuk segitu. Kalau ini ya pengisian kecil ya, karena tidak fast charging ya, pengisian biasa aja yang tidak diperhitungkan. Nah, artinya apa? Artinya dari semua ini bisa menarik sampai 200 watt untuk chargernya ini. Dan chargernya ini mendistribusikan sesuai dengan pilihannya dia. Dia tidak bisa, misalkan, makanya itu aku bilang, kalau kita menggunakan misalkan MacBook yang 80-90 watt, satu port ini udah dimakan dia. Kalau satu port udah dimakan dia, yang port yang lain nggak bisa, dibagikan itu nggak bisa. Kalau kita menggunakan MacBook ya, itu tidak bisa. Tapi kalau kita menggunakan power bank ini menarik cuma 60, ini 40, ini 40, ini 20, jadi bisa seperti itu. Ini secara otomatis loh. Ini tadi kita colokin, kita mulai bersama, ya kan, terjadinya seperti itu. Tapi kalau yang namanya kita pergunakan untuk port satunya, misalkan MacBook yang 80 atau ya 87 watt itu, ya dia langsung dipanteng sama dia, dikunci gitu loh. Sama MacBooknya itu 87, tidak bisa lari. Yang lainnya ngikuti port yang pertama itu. Misalkan port kedua jadi sekian, port ketiga jadi sekian, nggak bisa membagi secara langsung seperti ini. Itu loh. Makanya saya menggunakan power bank semuanya seperti ini, karena bisa kita ketahui per portnya dibutuhkannya itu berapa, jadi bisa tahu gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan seperti tadi saya bilang, MacBook ya akan diambil sama MacBooknya itu seluruhannya gitu loh. Nah pada intinya ini sudah bisa mengambil 207 watt ya. Jadi dapat disimpulkan ini memang 200 watt, tapi ya perlu diingat per portnya itu udah saya tunjukkan tadi ya. Port C1 100 watt, C2 100 watt, C3 65 watt, C4 65 watt. Nah itu loh ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ketika kita mempunyai MacBook yang 85 watt ya, di port C3 dan C4 itu tidak bisa digunakan. Tapi jangan berpikir kalau udah 100, 200, 65, 65 berarti 130 berarti semuanya bisa 65, 65, enggak bisa. Kalau di sini sudah dipakai 60 aja, sini 60 ya lainnya mengikuti gitu loh. Yang penting 200. Paham ya? Jadi sampai sini sudah clear ya mengenai pemaparan Ugreen ini 200 watt, penarikannya seperti apa dan pembagiannya seperti apa sudah jelas semua. Nanti kita bandingkan dengan yang 200 watt lainnya. Oke? Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai Ugreen 200 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video berikutnya. Thank you.